alun nggih, aja molo lho nggih. Kadang-kadang orang saenake nggak golek molo. Jadi sebenarnya apa? Nanti saya jelaskan kenapa harus rojo talun yang dipakai. Kemudian ada cengkir gading. Sama dengan kalau mantenan ya, sedekah bumi itu ada cengkir gading. Kemudian suruh ayu setangkep. Ada bumbu pepak. Ibu kan ngerti ya bumbu pepak ini. Nggih, tidak boleh bumbu pepak ngerti harus ono jahe kencur dan macam-macam ya setunggal. Ada kinangan jangkep. Nah, setelah kinangan jangkep ada wiji-wijian. Bondari kacangan. Dele, ya, itu masuk. Bukan kategori kacang-kacangan itu, kacang polong, kacang tanah hindari itu. Tapi wiji-wijian yang sifatnya biji. Karena pada pengertian cok bakal itu adalah cikal bakal awal, jadi bijinya yang dipakai. Nah, setelah itu jangan lupa ada unsur tirta di sini sifatnya adalah untuk budayanya, artinya memberikan sesuatu yang berdampak negatif, yaitu badek tapi itu adalah unsur pokoknya. Nah, karena mentaraman itu lebih banyak bukan ke masalah kegunaan sebetulnya, tapi lebih pada filosofinya, maka ada tepung, pari, jagung. Nah, ini dipakai kalau di era awal istilahnya di versi Mataraman, karena itu mengandung filosofi yang tinggi. Karena sebetulnya, nah kalau di Kiroto Boso, kenapa tepung, pari, jagung? Tepung itu saking tembung antepe kolbu. Ketika Anda melakukan satu sajian, gawe sajen, udah mantep seperti yang disampaikan oleh Ki Fitra tadi. Niat, sing mantep, mergolek niate mantep, jek lurus kayak tebel ulung sing ireng gak ana tebel bengkong ini mesti lurus kenceng, masih jabone ireng, jerone putih. Artinya niat yang baik, niat yang lurus, niat yang betul-betul untuk dengan penuh keikhlasan. Nalika niat sudah dilakukan, maka akan mendapatkan peparingan Gusti. Maka dilambangkan dengan pari. Nah, pari niku nek tambah tua, tambah kata isine mboten dangat tapi itu. Artinya kita diingatkan, nek wis oleh peparingan Gusti sing Maha Agung dengan banyak satu peparingan ilmu sing di isormu. Ojo dangat. Tapi ingatlah yang di bawahmu. Ketika itu sudah terjadi, maka jangan memiliki sifat adigan, adigung, adiguno, maka dilambangkan dengan jagung. Nah itu kan sebenarnya mengiling-iling. Nah jenengan nek semerap jagung itu di pepil, di botol ini kan, mbah sing ngeten nah, kali biji. Ana sing digegem, ana sing mencolot. Artinya apa? Rezekimu sebagian wae wong liya lho ya. Nah jatuh itu aja ngene. Jatuh cukup aneh. Enggak boleh. Kalau dulu mbah yang jatuh sudah dibiarkan jatuh karena ono pitik liwat. Mesti ditolong. Artinya rezeki yang jenengan peroleh itu sebagian adalah milik orang lain. Diilingno sedekah. Ojo lali sedekah. Lo enak loh, padahal kalau saja terus ngiling awake dhewe. Bagaimana kita hidup di masyarakat? Ada itu yang saya sebutkan tadi di aspek pangiling-iling. Jadi semua yang ada di sajian sebetulnya itu kalau dioncei benar-benar selain sebagai fungsi seperti yang disampaikan oleh Ki Bondan tadi, ada filosofi yang luar biasa tentang sangkan parang itu mati. Nek wong Islam menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua ada di dalam sajian itu, mulai dari uji, tadi sampai engkau layu, artinya meninggal, itu ada diulas di dalam sajian itu sendiri selain peruntukannya ya. Sebetulnya itu adalah bagian dari bagaimana leluhur kita ngajarin anak putu. Awakmu mulai di alam kandungan sampai mati ku sakjane dikongkong ngapa to. Itu ada di sajian.
ada di sajen. Nah, cuman kan sementara ini memang kalau versi dulu itu adalah peruntukannya yang diutamakan. Nah, ini belum bicara tentang kumparan-kumparan energi di dalamnya. Peruntukannya. Nah, kemudian ketika era Islam masuk di mentaram Islam, maka filosofi yang dimunculkan karena semuanya tidak meninggalkan aspek awalnya dengan 4 unsur itu, tapi kemudian filosofinya yang kemudian lebih ditonjolkan daripada peruntukannya. Walaupun secara umum kalau lebih didalami di sana pun bicara tentang peruntukannya. Nah, lek arek nom saiki tak jak ngomong peruntukannya, ya Melayu dhisik, karena nggak paham arah kedalamannya. Nah, nanti pelan-pelan kita akan masuk episode berikutnya ya. Kita masuk mantramnya, karena bicara mantram maka bicara kedalaman, peruntukan dari sajen itu sendiri. Nah, perwujudan sajen adalah bagian dari pengharapan kita, pangiling-iling buat diri kita dan keselarasan alam. Ada banyak orang berpendapat sajen itu lah didekek mubazir. Siapa bilang? Tidak. Kami melakukan penelitian dan saya juga banyak referensi dari para profesor di Jerman maupun Jepang. Sebetulnya di dalam sajen itu sendiri adalah kumparan energi alam. Kenapa harus gedang? Karena di sana ada unsur airnya. Suru ayu ada penetralisirnya. Ya, kemudian cengkir ada unsur air, berbubuk ono unsur api, karena berbubuk itu pasti pedes panas, ada unsur apinya. Kemudian ada patna atau sekar, dalam arti ini diwakili juga dari suru ayu itu adalah bagian dari bagaimana kita menetralkan lingkungan itu. Jadi kalau sajen sudah disajikan, kumparan-kumparan energi yang ada di dalam kandungan sajen yang dari bahan-bahan alam itu akan menjadi satu kumparan besar yang secara otomatis akan menetralisir energi-energi negatif di sekeliling kita. Contoh, jenengan munget mawon si jajalnya ngaro sajen, sama turu sandingan sajen lewas. Boleh dibuktikan itu. Sama ngelindung kabeh, jajal ngelek wayahe weton nggih sajen dek di kamar, sama tilem lewas. Karena di sana ada kumparan-kumparan energi yang menyerap energi negatif di sekeliling kita. Nah, penselarasan alam, ketika sajen itu membusuk, pastinya ada jamur, digondol kewan-kewan, melayu ngalor ngidul, menyuburkan tanah. Ini bagian sebetulnya teknologi leluhur kita di dalam membuat sesajen itu. Ada teknologi di dalamnya. Jangan dikira ketika ngapunten, ketika leluhur kita tadi disebutkan janggan ya, tangkas ya, menyembelih kepala kerbau, dilarung ke laut selatan, orang akan mengatakan makani nginyo membali nyai roro kidul mboten lho Bu. Ratu kok krokot-krokot ndasi kebo mboten purun, mboten doyan. Yang benar bagaimana? Itu teknologi. Ketika yang namanya ikan-ikan itu diambil oleh nelayan, pasti kan harus butuh penyegaran. Ketika kepala kerbau itu dilarung di laut, membusuk, dimakan oleh ikan-ikan kecil, cepat besar, cepat kawin, cepat berkembang biak. Niku sesungguhnya sanes muka ini rorok itu, sopo doyan ngerokoti dasi kebo. Boten. Termasuk para petani dulu, kebunnya ditandur, dilebendem di sawah. Tujuannya apa? Biar busuk. Setelah busuk dimakan oleh binatang-binatang yang